Ruginya orang yang berdusta merugilah orang yang mengada-adakan kedustaan. Kaidah Quran 5. Kaidah Quran kali ini membahas merugilah orang yang mengada-adakan kedustaan. Allah berfirman, dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kedustaan. Quran Surat Taha 61. Kaidah ini disebutkan pada konteks kisah Nabi Musa ketika berhadapan dengan Firaun beserta para penyihirnya. Allah berfirman. Berkata Firaun, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini, dengan sihirmu, hai Musa? Dan kami pun pasti akan mendatangkan pula kepadamu sihir semacam itu. Maka buatlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dan kamu, yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak pula kamu di suatu tempat yang pertengahan, letaknya. Berkata Musa, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik. Maka Firaun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang. Berkata Musa kepada mereka, celakalah kamu. Janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Maka dia membinasakan kamu dengan siksa. Dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kedustaan. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka dan mereka merahasiakan percakapan mereka, garis bawah. QS. Taha. 57-62. Al-Iftira. Dalam bahasa Arab digunakan untuk beberapa makna di antaranya yaitu, asteris kedustaan, kesyirikan, kezaliman. Mufradat Ar-Raghib. 634. Al-Qawaid Al-Quraniyah. 35. Seorang yang melakukan kedustaan baik terkait dengan hak Allah maupun dengan hak makhluk, kesyirikan dan kezaliman maka ia akan menanggung kerugian. Balasan sesuai dengan amalan. Sebagaimana yang dikatakan para ulama. Sesungguhnya balasan sesuai dengan jenis amalan. Buah dari kedustaan, kesyirikan dan kezaliman pasti akan dituai. Jika tidak di dunia maka di akhirat. Contoh, kedustaan terhadap hak Allah serta menyekutukannya merupakan dosa paling besar. Pelakunya jelas akan merugi dengan kerugian yang paling besar. Seperti Amr bin Luhai al-Huzai orang yang mengada-ngada kesyirikan di Jazirah Arab dahulu yang Allah bantah dalam Al-Quran. Allah berfirman. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Garis bawah. Quran Surat Al-Maidah 103. Dari Said bin Al-Musayyab dia berkata, bahirah adalah unta yang kantong susunya ditahan untuk berhala-berhala hingga tidak boleh bagi seorang pun memerasnya. Sedangkan saibah adalah unta yang mereka sebut untuk Tuhan-Tuhan mereka tidak boleh diberi beban tunggangan apapun di atasnya. Ibnu Al-Musayyib berkata, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, aku melihat Amru bin Amir Al-Huzai menyeret ususnya di neraka. Ia adalah orang pertama yang membuat unta saibah. Sedangkan Al-Wasilah adalah unta yang masih perawan. Unta itu sengaja dibikin perawan semenjak diperanakan. Setelah itu dijodohkan dengan unta betina lagi. Unta itu mereka suguhkan untuk berhala-berhala mereka. Hingga salah satunya bisa menyentuh yang lainnya tanpa ada unta jantan. Sedangkan unta ham adalah unta subur. Mereka membiarkannya beranak hingga bilangan tertentu. Apabila telah selesai, ia tinggalkan untuk berhala-berhala mereka dan dijaga dari beban apapun hingga tidak boleh ada tunggangan apapun di atasnya. Mereka menamakannya Al-Hami. Dan Abul Yaman berkata kepadaku, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri. Aku mendengar Said berkata, dia mengabarkan hal ini. Perawi berkata, dan Abu Hurairah berkata, aku mendengar Nabi bersabda dengan hadits yang serupa. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Had dari Ibnu Syihab dari Said dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku mendengar Nabi, hadis riwayat Bukhari, 4623. Kisah orang yang membuat tuduhan dusta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Abdul Malik bin Umair dari Jabir bin Samrah berkata, penduduk Kufah mengadukan Sa'ad bin Abu Waqqas kepada Umar. Maka, Umar menggantinya dengan Ammar. Mereka mengadukan Sa'ad karena dianggap tidak baik dalam salatnya. Maka Sa'ad dikirim kepada Umar dan ditanya, wahai Abu Ishaq, penduduk Kufah menganggap kamu tidak baik dalam salat. Abu Ishaq menjawab, demi Allah, aku memimpin salat mereka sebagaimana salatnya Rasulullah. Tidaklah aku mengurangi sedikit pun dalam melaksanakan salat Isya bersama mereka. Aku memanjangkan bacaan pada 2 rakaat pertama dan aku pendekkan pada 2 rakaat yang akhir. Umar berkata, wahai Abu Ishaq, kami juga menganggap begitu terhadapmu.
Kemudian, Umar mengutus seorang atau beberapa orang bersama Sa'd ke Kufah. Orang itu kemudian bertanya kepada para penduduk tentang Sa'd. Tidak ada satupun masjid yang dikunjungi tanpa menanyakan tentang Sa'd. Mereka semua mengagumi Sa'd dan mengenalnya dengan baik. Hingga akhirnya sampai ke sebuah masjid milik Bani Abs. Lalu salah seorang dari mereka yang bernama Usamah bin Qatadah dengan nama panggilan Abu Sadah berkata, "Jika kalian minta pendapat kami, maka kami katakan bahwa Sa'd adalah seorang yang tidak memudahkan pasukan. Bila membagi tidak sama dan tidak adil dalam mengambil keputusan." Maka Sa'd berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan berdoa dengan 3 doa. Ya Allah, jika dia, hambamu ini, berdusta, dan mengatakan ini dengan maksud ria, atau sumah, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya dan campakkanlah dia dengan berbagai fitnah." Setelah beberapa masa kemudian, orang tersebut bila ditanya mengapa keadaannya jadi sengsara begitu, maka ia menjawab, "Aku orang tua renta yang terkena fitnah akibat doanya Sa'd." Abdul Malik berkata, "Aku sendiri melihat kedua alisnya telah panjang ke bawah menutupi kedua matanya karena tua. Namun ia masih menggoda para gadis di jalan-jalan, mengedipkan matanya untuk menggoda mereka." Hadis riwayat Bukhari 755. Semoga bermanfaat. Ditulis oleh _Zahir Al-Minangkabawi, daftar grup Wamari Baraja.